Namaku Risa, usiaku 30 tahun. Di mata semua orang, hidupku sudah selesai. Selesai dalam arti sempurna. Aku punya karier bagus, dan aku punya Devan. Devan adalah definisi pacar idaman. Hari ini, dia menjemputku dengan mobil mewahnya. Dia membawakan bunga mawar putih dan kopi favoritku yang persis seperti yang kuminum di Bali tahun lalu. Devan, ingat semua detail kecil. Aku sudah urus semua proposal meeting untuk minggu depan. Kamu tidak perlu khawatir apa-apa sayang, katanya sambil menyentuh tanganku. Cincin berlian yang ia berikan berkilauan di jari manisku. Hubungan kami tenang, terencana. Semua teman dan keluargaku mendukung. Mereka bilang, Devan adalah masa depanku yang cerah. Tapi anehnya, setiap kali Devan mengatakan, kamu tidak perlu khawatir, aku justru merasa ada yang hilang. Aku merasa terkunci. Aku mencintai Devan. Aku mencintai kepastian yang ia bawa. Tapi aku benci harus menjadi Risa yang selalu rapi, selalu tersenyum, dan tidak boleh punya masalah. Rasanya seperti memakai baju yang terlalu sempit. Malam itu, aku harus berbohong pada security apartemenku. Bilang aku hanya mencari udara segar. Padahal, aku memacu motor bututku ke sebuah gang sempit yang gelap, jauh dari lampu kota. Aku mengganti pakaianku. Dress mahal, ku masukkan ke tas. Diganti dengan hoodie gelap dan sepatu kets yang kotor. Di sini, aku bukan Risa. Aku RI. Tujuanku adalah ruang bising. Sebuah tempat underground tersembunyi. Tempat yang diisi orang-orang yang tidak peduli pada rencana masa depan. Di sana, aku punya Juno. Juno adalah DJ dengan tato di mana-mana. Dia adalah kebalikan total dari Devan. Dia tidak pernah punya rencana. Dia bahkan sering lupa makan. Saat aku masuk, musik dari Juno langsung menyergap. Musiknya keras, mengajak bertengkar, tapi entah kenapa itu menenangkan jiwaku. Juno sedang memainkan lagu dengan emosi penuh. Saat matanya yang tajam menangkapku, dia tersenyum. Senyumnya seperti warning bahaya. Tapi aku maju terus. Dia menyapaku tanpa kata, hanya dengan tarikan kuat ke sudut gelap dekat dinding. Kenapa kamu harus datang? Aku sedang fokus, bisiknya. Suaranya serak. Aku butuh kamu, Juno. Kalau aku tidak kesini, aku bisa gila dengan hidupku yang terlalu rapi. Jawabku jujur. Dia menatap cincin yang kulepas dan kusimpan di saku jaketku. Aku obat kecanduanmu, RI. Pelarianmu dari pacar superstar itu. Dia tidak marah. Dia mengerti. Lalu, kami berbagi jeda napas yang melekat, yang berlangsung singkat, tapi sangat panas. Sentuhannya adalah realitas yang kubutuhkan. Dengan Juno, aku tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Aku boleh hancur sejenak. Aku adalah Risa yang mencintai Devan karena logika, tapi aku adalah RI yang mencintai Juno karena emosi. Dan aku tahu, aku tidak bisa hidup tanpa salah satunya. Masalahnya, hidupku seperti jembatan yang direntangkan di atas jurang, dengan Devan dan Juno berdiri di dua ujung yang berbeda. Aku harus seimbang, atau aku akan jatuh. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Aku kembali ke Risa yang rapi. Aroma asap dan whisky dari gudang 77 sudah kusembunyikan di balik parfum mahal. Kamu terlihat sedikit terkejut sayang, tegur Devan saat kami bertemu di lobi. Aku hampir jantungan. Devan tidak mungkin tahu. Aku baru pulang jam 4 pagi. Aku mimpi buruk mas. Mimpi dikejar deadline pekerjaan. Jawabku tertawa hambar. Devan tersenyum lembut, tapi tatapannya selalu penuh perhitungan. Kamu harus atur tidurmu. Aku tidak mau. Kamu sakit. Aku sudah siapkan vitamin dan jadwal pijat mingguan untukmu. Devan memang seperti itu. Dia tidak marah. Dia langsung memberi solusi terencana. Dia membuatku merasa dijaga, tapi juga dikontrol. Seolah hidupku adalah sebuah proyek yang harus ia pastikan berjalan lancar. Hari itu, Devan mengenalkanku pada salah satu partner bisnisnya di sebuah acara launching. Ini Risa, dia adalah support system terbaikku. Kami akan segera meresmikan segalanya, katanya, memeluk bahuku erat. Kata-kata Devan seperti pengumuman resmi ke seluruh kota. Aku semakin terperangkap. Devan adalah kepastian yang tidak bisa kulepaskan, karena dia juga mengangkat citraku.
Tapi setiap kata resmi dan terencana itu membuat jiwaku berteriak ingin lari. Malam berikutnya, aku kembali ke Juno. Aku tidak bisa menahan diri. Kebutuhanku padanya semakin besar. Kami bertemu di ruangan istirahat kecil di belakang panggung. Ruangan itu sempit, berantakan, tapi di sana aku bisa bernapas. Kamu bau mawar lagi, Eri. Aku benci bau mawar, ujar Juno, menyandarkan keningnya di keningku. Jarak kami begitu tipis. Itu hadiah dari Devan. Aku tidak bisa membuangnya, kataku pelan. Juno menarik napas panjang. Dia tidak marah, dia hanya sedih. Dan kesedihan Juno jauh lebih menyakitkan daripada kemarahannya. Sampai kapan kita harus sembunyi seperti ini? Aku merasa seperti kesalahan yang kamu buat setiap tengah malam, tanyanya. Suaranya mengandung tuntutan. Aku janji Juno, aku akan selesaikan ini. Aku hanya butuh waktu, kataku, meski aku tahu itu adalah kebohongan terbesar yang pernah kuucapkan. Juno menjauh dariku, mengambil mixer dan memutar musik slow beat yang melankolis. Kamu selalu bicara soal waktu, padahal waktu kita hanya di sini, di tempat gelap ini, sindirnya. Aku ingin kamu mencintaiku di tempat terang, Risa, sekali saja. Kata-kata Juno membuatku terdiam. Aku sadar, aku yang menciptakan aturan main ini. Aku yang menjaga dua rahasia ini. Dan sekarang, Juno mulai menuntut lebih. Dia tidak hanya ingin menjadi obat kecanduanku. Dia ingin menjadi prioritas. Saat aku pulang menjelang subuh, aku melihat miss call dari Devan. Dia hanya mengirim pesan, tidurlah sayang, jangan lupa minum vitaminmu. Aku menutup mata. Devan memberi aturan keamanan. Juno memberi aturan emosi. Aku harus melanggar aturan salah satu dari mereka, atau aku akan kehilangan kedua-duanya. Aku harus melanggar aturan salah satu dari mereka, atau aku akan kehilangan kedua-duanya. Tekanan itu membuatku insomnia. Wajahku di siang hari mulai terlihat lelah. Bukan lagi bersinar seperti yang diharapkan Devan. Siang itu, Devan dengan instingnya yang tajam sebagai pebisnis langsung menyadari ada yang salah. Kamu bolos sesi pijatmu, Risa, dan kamu melewatkan meeting penting dengan vendor catering pernikahan, ujar Devan. Nada suaranya bukan marah, melainkan kecewa, dan itu jauh lebih menusuk. Aku panik. Maaf mas, aku sibuk sekali dengan proyekku sendiri. Aku terlalu banyak pikiran. Pikiran apa? Tanyanya Devan, menatapku lurus. Aku menyediakan semua yang kamu butuhkan agar pikiranmu hanya fokus padaku dan masa depan kita. Kamu tidak perlu punya beban lain. Kata-kata tidak perlu punya beban lain terasa seperti borgol berlian. Aku sadar, Devan tidak benar-benar menginginkan Risa yang mandiri. Dia ingin Risa yang terkontrol. Untuk menenangkan Devan, aku harus tampil total. Aku menerima undangannya ke acara charity seni yang sangat eksklusif malam ini. Sebuah acara yang dijamin bersih, mewah, dan sangat Devan. Aku memakai gaun terbaikku, mencoba menutupi kegelisahan di mataku dengan eyeliner tebal. Kami tiba di galeri. Seni tua yang disulap menjadi tempat acara charity itu. Musik yang dimainkan adalah orkestra klasik yang menenangkan. Devan sibuk berbicara dengan para koleganya. Aku berdiri di sudut, mencoba menstabilkan diri, memuji lukisan-lukisan yang mahal. Tapi hatiku kosong. Tiba-tiba, musik orkestra berhenti. Terdengar, mic mengumumkan. Sekarang, kita sambut pertunjukan kejutan dari salah satu seniman musik kontemporer yang sedang naik daun. Sambutlah, Juno. Jantungku seperti jatuh ke lantai. Dibawa ke tengah dunia Devan. Ini mustahil. Dari balik tirai muncul 3 musisi. Mereka mengenakan topeng tebal menutupi hampir seluruh wajah. Tapi aku tahu persis siapa yang ada di balik drum kit itu. Juno, dia tidak memakai mixer atau turntable malam ini. Dia bermain drum dengan tenaga meledak, memadukan beat keras dengan melodi yang disintesis. Musiknya membuat ruangan elegan itu tiba-tiba terasa tegang dan penuh gairah. Devan mendekatiku. Hebat sekali. Ternyata Juno, aku pernah dengar musiknya. Sangat unik. Lihat, sayang, bahkan di sini pun ada unsur kejutan. Aku hanya bisa mengangguk. Lidahku keluh. Aku menatap Juno dan tatapan matanya dari balik topeng seolah berkata, "Selamat datang di neraka. Risa, kamu tidak bisa lari dariku."
di tengah alunan musik yang menggelegar. Juno sengaja memainkan irama yang kami buat bersama di Gudang 77, sebuah melodi rahasia yang hanya diketahui kami berdua. Air mataku tiba-tiba menggenang. Melodi itu adalah pengakuan emosional kami. Aku harus menahan diri mati-matian agar tidak terisak di pelukan Devan. Juno sedang mengirimkan pesan. Dia melanggar aturan kami. Dia membawa api ke dalam rumah Devan. Dan aku tahu, dia melakukan itu untuk memaksaku memilih. Dan malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk antara takut ketahuan dan excited. Karena Juno berani mengambil risiko untukku. Siang itu, aku baru saja menyelesaikan sesi video call dengan klien, berusaha keras terlihat fokus. Devan masuk ke ruanganku dengan wajah serius. Ini bukan wajah pebisnis. Ini wajah kekasih yang curiga. Di tangannya, ia memegang sebuah kertas kecil yang lecek. "Ini apa, Risa?" tanyanya. Suaranya tetap tenang, tapi aku tahu ini adalah pertanyaan yang berbahaya. Kertas itu adalah flyer dari Gudang 77, The Labyrinth, tempat persembunyianku. Aku ingat, itu tertinggal di saku jaketku semalam. Itu flyer dari acara semalam, Mas. Yang ada Juno itu, kataku cepat, mencoba berbohong. Devan tidak percaya. Bukan. Flyer acara semalam lebih eksklusif. Ini adalah flyer untuk acara mingguan Risa. Lihat alamatnya. Gudang di pinggiran kota. Apa yang kamu lakukan di sana? Aku sedang mencari inspirasi, Mas, untuk tema campaign terbaruku. Aku ingin sesuatu yang edgy. Sesuatu yang berbeda dari biasanya. Devan menghela napas. Dia tidak berteriak, tapi kata-katanya menghukum. Risa, kamu adalah representasi kita berdua. Mencari inspirasi di tempot-tempot seperti itu tidak perlu. Aku bisa membayar siapapun untuk memberimu inspirasi paling mahal dan aman. Kenapa harus ke tempat yang kumuh? Devan tidak marah pada perbuatanku. Dia marah karena perbuatanku melanggar citra kami. Dia mengambil flyer itu dan merobeknya, lalu membuangnya ke tempat sampah, seolah menghapus jejak kehidupanku yang lain. Jangan ulangi lagi. Aku tidak mau ada hal-hal aneh merusak rencana besar kita, tegasnya. Sebelum ia keluar, meninggalkan perasaan tertekan yang mencekik. Malam itu, aku harus menemui Juno. Aku marah karena dia meninggalkan jejak yang hampir menghancurkanku. Tapi aku juga merindukannya. Ketika aku tiba di ruang bising, Juno sedang merapikan gearnya. Aku langsung memprotes. Hampir saja Juno, Devan menemukan flyer itu. Kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu tahu aturannya. Juno menatapku. Matanya tak gentar. Aku tidak ceroboh, Ri. Aku sengaja. Pengakuan itu membuatku terdiam. Aku muak bersembunyi. Kamu marah karena Devan curiga. Bagus. Biar dia tahu kalau pacarnya tidak Simon yang dia kira, katanya. Suaranya meninggi. Aku lelah menjadi rahasia yang kamu simpan di saku jaket kotor. Aku mundur selangkah, terluka oleh kejujurannya yang brutal. Aku mencintaimu, Juno, tapi aku juga mencintai Devan. Aku tidak bisa kehilangan kepastian yang ia berikan. Juno tertawa getir, tawa yang menusuk hati. Compassion. Itu bukan cinta, Risa. Itu adalah kenyamanan. Kamu tidak mencintai Devan. Kamu mencintai hidup yang ia bangun untukmu. Dia mendekat, tatapannya melembut, tapi kata-katanya tetap tajam. Aku tidak memberimu kenyamanan. Aku memberimu dirimu sendiri. Sekarang pilih, Risa, rumah yang dingin atau api yang menghanguskan. Dia memintaku memilih sekarang, malam ini. Aku berlari keluar dari ruang bising, meninggalkan Juno dalam keheningan yang menyakitkan. Aku tidak bisa memilih. Aku mencintai kenyamanan dan gairah, dan aku adalah seorang pengecut yang ingin memiliki keduanya. Aku mencintai kenyamanan dan gairah, dan aku adalah seorang pengecut yang ingin memiliki keduanya. Setelah ultimatum Juno, aku mencoba menghindari keduanya. Aku fokus 100% pada proyek startupku. Aku berpikir, jika aku sukses besar, aku tidak perlu lari ke siapapun. 3 hari kemudian, bom itu meledak. Proyek ambisius,
yang sudah kukerjakan selama setahun. Sebuah aplikasi lifestyle inovatif dinyatakan gagal oleh investor utama, bukan karena ide buruk, tapi karena masalah teknis mendasar yang timku tidak sanggup atasi. Aku merasa duniaku runtuh. Risa yang sempurna, Risa yang sukses, hancur. Aku menangis di kantor, di depan laptopku. Aku bukan lagi boneka porselen. Aku adalah pecahan kaca. Aku menelepon Devan. Aku butuh pelukan. Aku butuh ketenangan. Mas, proyekku gagal. Aku sudah menghabiskan semua modal. Bisikku, suaraku bergetar. Reaksi Devan cepat dan logis. Tenang, sayang, jangan menangis. Menangis tidak menyelesaikan apa-apa. Aku akan segera menjadwalkan pertemuan dengan pengacaraku. Kita akan siapkan gugatan, lalu aku akan memberimu dana segar. Tapi janji, kali ini kamu harus menggunakan tim developer yang aku rekomendasikan. Devan memberikan solusi instan, menawarkan uang dan kepastian hukum. Dia menyembuhkan lukaku, tapi dengan syarat aku harus mengikuti caranya. Aku merasa lega, tapi sekaligus merasa kecil. Aku menutup telepon, air mataku masih menetes. Devan tidak menanyakan bagaimana perasaanku. Dia hanya fokus pada perbaikan kerusakan. Malam itu, dengan perasaan hancur yang tak tersembuhkan oleh uang Devan, aku memacu chaos menuju gudang ke-77. Aku tak peduli Juno marah padaku. Aku butuh dia. Aku menemukan Juno di ruang bising, sendirian, sedang memoles turntable-nya. Ia melihat mataku yang bengkak. Ia tidak bertanya tentang kegagalanku. Dia hanya menghela napas. Aku tahu kamu datang, Eri. Aku sudah menyiapkan lagu paling berantakan yang kumiliki, katanya. Dia tidak memberiku solusi. Dia tidak menawarkan uang. Dia hanya duduk di lantai, bersandar di dinding, lalu menarikku duduk di sebelahnya. Menangislah sepuasmu. Berteriaklah. Aku tidak akan memintamu berhenti. Aku tidak akan memberimu nasihat bullshit, katanya. Tangannya memegang tanganku. Sentuhannya sederhana, tapi rasanya seperti pertama kalinya seseorang benar-benar melihat kerapuhanku. Aku bersandar di bahunya yang keras, dan kuberikan izin pada diriku untuk hancur. Aku menangis sampai sesak. Juno hanya diam, membiarkanku melepaskan semua beban. Setelah lama, aku menarik diri. Aku tidak tahu harus bagaimana, Jun. Semua yang kubangun runtuh. Biarkan dia runtuh, Ri. Fondasi yang rapuh harus runtuh. Bangun ulang dengan bahan yang lebih jujur, bisik Juno. Aku mencintaimu karena kamu adalah kekacauan. Aku tidak butuh Risa yang sempurna. Aku membandingkan dua reaksi itu di kepalaku. Devan memberiku solusi dan mengharapkan kesempurnaan kembali. Juno memberiku ruang untuk hancur dan mencintai kehancuranku. Aku menyadari Devan menyembuhkan lukaku dari luar, Juno menampung lukaku dari dalam. Dan malam ini, aku tahu aku lebih membutuhkan penampungan itu daripada solusi yang dingin. Devan menyembuhkan lukaku dari luar, sementara Juno menampung lukaku dari dalam. Dan setelah kegagalan proyek itu, aku sadar aku tak bisa lagi membiarkan diriku hanya menjadi Risa yang terencana. Aku mulai memberanikan diri untuk menggabungkan dua duniaku. Perlahan-lahan, siang itu, aku tidak lagi mengabaikan Devan. Justru sebaliknya, aku menggunakan uang pinjaman darinya untuk membayar utang timku. Tetapi kali ini, aku membuat keputusan sendiri tanpa persetujuannya. Aku mengambil alih kendali. Kamu terlihat lebih segar dan bersemangat, Risa, puji Devan. Saat kami makan siang di kantornya, aku hanya mengambil sedikit risiko baru. Mas, kurasa aku butuh lebih banyak kegilaan dalam hidup, kataku, tersenyum nakal, senyum yang tak pernah kuberikan padanya dulu. Devan menyukai versi baru Risa ini. Dia mengira semangatku kembali karena solusinya. Dia tidak tahu bahwa kegilaan yang kumaksud adalah cara Juno memandang hidup. Aku mulai membawa sedikit aura Juno ke dalam duniaku yang diatur, Devan. Sampai satu insiden terjadi. Aku sedang mencari laptop lamaku yang kusimpan di apartemen Devan, tempat yang sering kujadikan
tempat beristirahat bersamanya. Tiba-tiba, dari dalam ransel butut yang kubawa ke gudang 77, jatuh sebuah benda kecil. Itu adalah kunci loker besi yang hanya dimiliki oleh para artis di The Labyrinth. Kunci itu adalah jimat dari Juno, pemberian yang artinya aku percaya padamu dengan semua rahasiaku. Malam harinya, aku panik. Kunci itu jelas tidak seharusnya ada di sini. Itu adalah bukti nyata keberadaan Juno. Saat aku buru-buru menyembunyikan kunci itu, ponselku berdering. Juno, RI, aku butuh bantuanmu. Suaranya terdengar cemas. Aku harus pindah. Mendadak, kontrak gudang 77 habis. Aku tidak punya waktu beres-beres. Bisakah kamu menemaniku mengambil beberapa gear penting dari lakerku malam ini? Aku langsung setuju. Aku tak peduli. Ini berbahaya. Aku ingin menolong Juno. Aku memacu motor chaos ke gudang ke-77. Suasananya sepi, mencekam. Tapi aku sudah terbiasa. Kami masuk ke area backstage yang gelap. Juno sedang mencoba membuka lakernya. Dia tampak frustrasi. Kenapa sulit sekali membukanya, Jun? Tanyaku. Aku merasa kuncinya salah. Padahal aku yakin ini kunciku, gumamnya. Lalu ia mengeluarkan kunci lain dari sakunya. Sebuah kunci apartemen mewah dengan gantungan kunci berinisial D. Aku terkejut. Juno? Kunci apa itu? Itu gantungan kunci inisial D. Juno menatapku. Ini kunci yang kutemukan di lantai ruang bising beberapa hari lalu. Ada yang bilang kunci ini milik seorang pengusaha yang sempat datang ke acara amal semalam yang memuji musikku. Aku berniat mengembalikannya. Seketika duniaku runtuh. Itu adalah kunci apartemen milik Devan. Kunci cadangan yang hanya boleh dimiliki olehku. Aku pasti menjatuhkannya saat aku panik mencari loker Juno di episode 4. Juno, kunci itu milikku, bisikku. Tanganku gemetar. Juno menatap kunci di tangannya, lalu menatap gantungan kunci di tanganku. Kunci lakernya sendiri. Dua benda rahasia yang saling bertukar tempat. Kamu bilang kamu tidak mau memilih, tapi alam semesta sedang memaksa kita, Ri. Dua dunia kita sekarang sudah saling memiliki jejak, kata Juno. Ia kini tahu bahwa aku dan Devan memiliki sesuatu yang sangat resmi. Bahkan kunci apartemen, garis batas antara Devan dan Juno sudah menghilang. Dan aku sadar, aku tidak akan bisa mencegah bencana yang akan datang. Sejak insiden kunci, Juno dan Devan terasa lebih dekat denganku. Tapi di saat yang sama, mereka terasa jauh. Aku seperti berdiri di ambang pintu, menunggu hukuman dijatuhkan. Siang harinya, aku memutuskan untuk merayakan keberhasilanku, kembali membangun proyek kecil dengan mengadakan pesta. Devan, yang bangga melihatku bangkit, setuju dan bahkan menawarkan untuk mendanai pesta itu secara mewah. Adakan pesta bertema sayang, sesuatu yang unik. Saran Devan, aku punya ide gila, pesta topeng. Aku ingin melihat seberapa berani aku bisa membawa Juno ke dalam duniaku. Aku mengundang semua kolega Devan, dan tentu saja aku mengirimkan undangan rahasia kepada Juno. Aku memintanya datang sebagai musisi dengan topeng paling tebal yang ia miliki. Aku harus melihatnya. Untuk terakhir kalinya, di tengah keramaian, aku mempersiapkan gaun terbaikku. Tapi hatiku kosong. Aku merasa pesta ini bukan perayaan, melainkan upacara perpisahan. Malamnya, pesta topeng sangat meriah. Semua orang mengenakan kostum mewah dan topeng. Devan memakai topeng perak elegan, tidak pernah jauh dariku. Dia memegang tanganku, memperkenalkan aku ke semua orang sebagai masa depannya. Saat malam semakin larut, alunan musik yang dimainkan Juno di panggung terasa semakin emosional. Aku tahu itu sinyal Juno ingin bertemu denganku. Aku pamit ke Devan dengan alasan mencari minuman. Aku berjalan cepat melewati kerumunan topeng menuju tangga belakang. Aku melihat siluet tinggi memakai topeng kulit hitam sederhana berdiri menungguku. Juno, kamu gila datang ke sini, Jun, bisikku, lega dan takut. Kamu yang memintaku datang ke sarang harimau.
balasnya. Ia memegang kedua tanganku erat. Aku tidak tahan lagi, Ri. Aku tidak tahan melihatmu dan Devan bersama. Aku tidak bisa membagi hatimu. Saat itu, aku tahu inilah saatnya. Aku harus mengakui semuanya sebelum aku hancur. Juno, dengarkan aku. Aku mencintaimu. Aku mencintai kekacauan yang kau bawa. Aku mencintai kejujuranmu yang menyakitkan. Aku tidak peduli dengan semua uang Devan dan rencana kami. Aku ingin lari bersamamu. Sekarang, malam ini, kataku. Air mataku mulai membasahi topengku. Aku menarik lehernya, mendekatkan wajahku, dan kami berbagi jeda napas yang melekat, yang dalam, dan penuh putus asa. Ayo, pergi dari sini, Jun. Kita pergi sekarang, bisikku. Terengah, pria bertopeng itu tidak menjawab. Ia hanya melepaskan pelukanku. Lalu dengan gerakan perlahan, ia melepas topeng kulit hitamnya. Jantungku berhenti berdetak. Itu bukan Juno. Di depanku berdiri Devan. Mata Devan yang biasanya tenang, kini terlihat hancur. Topeng peraknya tergeletak di lantai. Semua yang kamu katakan, semua yang kamu rasakan, itu bukan untukku. Suaranya pelan, tapi gemanya menghancurkan seluruh ruangan. Aku membeku. Devan ternyata sempat mengganti topeng dengan Juno dan menungguku di sudut itu. Karena ia sudah curiga sejak lama. Ia mendengar semuanya. Aku membeku. Devan ternyata sempat mengganti topeng dengan Juno dan menungguku di sudut itu. Ia mendengar semuanya. Aku melihat kehancuran di matanya. Kehancuran yang tak pernah kusangka bisa muncul dari sosok sesempurna Devan. Sejak kapan, Risa? Tanya Devan, suaranya parau. Ia tidak perlu bertanya siapa. Ia sudah tahu. Sejak kapan kamu merasa hidup bersamaku adalah penjara? Aku tidak bisa bicara. Aku hanya bisa menangis, menggelengkan kepala, mencoba meraih tangannya. Tapi Devan mundur. Jangan sentuh aku, pintanya, pelan tapi tegas. Tadi kamu memintanya lari bersamamu. Katakan padaku, di mana dia sekarang, biar aku bisa membereskan kekacauan yang kamu inginkan itu. Saat itu, pintu di tangga belakang terbuka dan sosok yang dinanti-nanti muncul. Juno, ia tidak memakai topeng. Ia datang dengan pakaian panggungnya yang penuh gaya bebas. Ia pasti merasakan energi kacau dari panggung dan datang mencariku. Mata Juno langsung menangkap adegan di depannya. Devan berdiri hancur dan aku menangis ketakutan. Juno, segera mengerti. Devan, sapa Juno. Suaranya tenang, siap menghadapi badai. Devan menoleh, melihat bad boy yang selama ini menjadi rahasia gelap kekasihnya. Ia menatap Juno dari ujung rambut hingga sepatu, menilai segala hal yang tidak ia miliki. Tato, ekspresi liar, dan keberanian. Jadi ini orangnya, ujar Devan, tersenyum sinis. Musisi yang membawa gairah pada Risa. Seniman yang datang dari tempat kumuh untuk mencuri tunanganku. Aku tidak mencuri. Risa datang padaku karena kamu tidak pernah memberinya ruang untuk jadi manusia. Balas Juno, membela diri. Aku berdiri di antara mereka. Dua pria yang mewakili dua sisi jiwaku. Hukap, teriakku. Suaraku akhirnya keluar. Ini bukan salahnya. Ini salahku. Aku yang serakah. Devan menatapku dengan tatapan terluka yang tak bisa kulupakan seumur hidup. Kamu mencintai dua kehidupan. Kamu mencintai kestabilan yang kuberikan. Tapi kamu menginginkan kebebasan yang dia tawarkan. Kamu ingin memiliki keduanya. Ya, aku ingin memiliki keduanya. Karena aku merasa tidak utuh, Mas. Aku butuh kamu untuk membimbingku. Tapi aku butuh Juno untuk merasa hidup. Aku menumpahkan semua kejujuran yang kutahan. Juno mendekatiku. Jika kamu ingin merasa hidup, Risa, pilihlah aku. Tinggalkan semua sandiwara ini. Kita bisa mulai dari nol bersama. Devan maju. Jika kamu ingin stabilitas dan perbaikan diri, pilihlah aku. Kita lupakan malam ini. Kita perbaiki. Kamu akan kembali ke Risa yang sempurna. Dan aku
akan menutup kasus ini. Aku melihat kepastian yang dingin di mata Devan dan risiko yang membara di mata Juno. Aku tidak bisa memilih. Aku mencintai cara Devan melindungiku dari dunia luar. Aku mencintai cara Juno melihatku dari dunia dalam. Aku jatuh berlutut, menutupi wajahku dengan tangan. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang paling aku cintai. Aku Hanka. Konfrontasi ini jauh lebih menyakitkan daripada kegagalan proyek apapun. Mereka berdua diam. Mereka melihatku bukan sebagai kekasih, tapi sebagai wanita yang sangat kacau. Dan saat itu, aku sadar, aku harus menghentikan permainan ini. Aku hancur. Konfrontasi ini jauh lebih menyakitkan daripada kegagalan proyek apapun. Setelah aku berteriak bahwa aku tak tahu siapa yang kucintai, suasana di tangga belakang itu membeku. Devan dan Juno hanya diam, menatapku yang berantakan. Aku sadar, air mata dan keputusasaan ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah pilihan yang harus kuambil. Bukan untuk salah satu dari mereka, melainkan untuk diriku sendiri. Pagi harinya, aku duduk berhadapan dengan Devan di ruang tamu apartemennya. Suasana terasa dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya. Aku akan mengembalikannya, Mas, kataku, meletakkan cincin berliannya di atas meja. Lalu, aku meletakkan kunci apartemen cadangan miliknya. Devan tidak marah. Ia hanya terlihat kosong. Kamu tahu, Risa, aku mencintaimu. Aku sudah merencanakan sisa hidupku hanya denganmu. Aku bisa memaafkan ini. Aku bisa memberimu waktu untuk menyembuhkan diri dari kekacauan itu. Aku tahu, Mas, tapi aku tidak bisa. Aku bukan sakit, Mas. Aku tidak utuh. Bisik, aku mencintaimu karena kamu adalah yang terbaik. Tapi aku tidak bisa hidup dalam bayangan ekspektasi kesempurnaan. Aku harus menemukan siapa Risa tanpa rencana apik darimu. Aku menjelaskan bahwa aku harus mundur dari pertunangan kami, bahwa aku butuh waktu untuk berdiri di atas kaki sendiri, tanpa pinjaman, tanpa jaminan, tanpa rencana yang terlalu sempurna. Devan akhirnya mengangguk. Ada kesedihan mendalam di matanya, tapi juga rasa hormat. Aku harap kamu menemukan apa yang kamu cari, Risa. Bukan pada orang lain, tapi pada dirimu. Perpisahan kami tenang, tapi memilukan. Aku meninggalkan rumah yang aman itu, merasa seperti seorang pengkhianat, tetapi juga merasakan kebebasan pertama kaliku. Sore harinya, aku menemui Juno di ruang bising. Gudang itu sekarang sudah hampir kosong, tinggal beberapa peralatannya. Juno tersenyum saat melihatku. Kamu datang. Aku tahu kamu akan memilihku. Kita akan bebas. Ri, kita bisa pergi sekarang kemanapun yang kamu mau. Aku menggeleng. Aku tidak memilihmu, Jun. Senyum Juno menghilang. Matanya yang membara kini dipenuhi rasa sakit yang mendalam. Aku juga tidak memilih Devan. Aku memilih diriku sendiri. Jun, aku lari ke kamu karena aku takut pada Devan. Aku lari ke Devan karena aku takut pada ketidakpastianmu. Aku tidak akan pernah utuh jika terus bergantung pada kalian berdua. Jadi, aku hanya pelarianmu. Aku hanya obatmu. Setelah semua kejujuran yang kuberikan padamu, Juno tidak berteriak. Tapi kata-katanya menusuk lebih dalam daripada cacian apapun. Kamu adalah kebenaran yang kusukai, Jun. Tapi aku tidak bisa membangun hidup dari kebohongan. Aku harus belajar mencintai kekacauan dalam diriku sendiri tanpa menjadikannya beban untukmu. Juno membalikkan badannya, mengambil headsetnya. Kalau begitu, pergilah. Kalau kamu sudah utuh, mungkin kita bisa bertemu lagi. Tapi jangan harapkan aku menunggumu. Jangan pernah kembali ke sini. Aku tahu itu adalah warning terakhirnya. Aku tahu dengan perpisahan ini, aku kehilangan gairah yang membuatku hidup. Aku berjalan keluar dari gudang ke-77. Aku telah melepaskan kepastian dan gairah. Aku kini sendirian. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar jujur pada diriku sendiri. Siang hari itu, aku pindah dari apartemen mewah ke sebuah kontrakan kecil dengan studio kerja yang kumiliki sendiri. Proyek startup yang gagal sudah kucoba bangun ulang. Kali ini,
dengan modal dan tim yang sepenuhnya ku kelola. Aku mengambil risiko. Tapi itu adalah risikoku sendiri. Aku berhenti memaksakan diri menjadi Risa yang sempurna. Aku memotong rambutku, memakai lebih banyak warna cerah, dan berhenti peduli pada ekspektasi sosial. Anehnya, saat aku menjadi diri sendiri, karier dan bisnisku justru melesat. Aku tidak lagi mengejar jadwal yang kaku. Aku bekerja keras, tapi aku juga mengizinkan diriku untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Namun, kejujuran ini tidak datang tanpa harga. Aku tidak pernah lagi ke gudang ke-77. Aku berhenti mencari tahu. Kabar Juno, tidak ada lagi jeda napas yang melekat yang liar. Malam-malamku tenang, sepi, dan terkadang sunyi yang menyakitkan. Aku merindukan gairah itu. Di sisi lain, aku juga berhenti memantau Devan. Sampai suatu pagi, saat aku membaca berita bisnis online, Devan, yang kini tampak lebih kurus dan lelah, memutuskan untuk pindah dan mengembangkan bisnisnya di luar negeri, jauh dari Jakarta. Foto Devan terlihat profesional, tapi sorot matanya yang kosong tidak bisa berbohong. Ia tampak bahagia di permukaan, tapi aku tahu kehilangan kami telah mengubah rencananya secara permanen. Aku merasa bersalah, tapi aku tahu ini yang terbaik. Malam itu, aku mulai menulis. Bukan campaign marketing, tapi kisah fiksi. Aku menuangkan semua rasa sakit, kebingungan, dan dualisme yang kurasakan saat mencintai dua pria yang mustahil. Aku menulis tentang Risa yang terperangkap antara kepastian dan kekacauan. Saat aku sedang mengetik di tengah malam yang sepi, radio kecilku menyala. Aku tidak pernah mendengarkan radio. Aku lupa mematikannya. Tiba-tiba, sebuah melodi yang sangat emosional dan penuh melankoli diputar. Aku langsung mengenali beat itu. Itu adalah gaya Juno. Lagu itu berjudul The Unsent Confession, pengakuan yang tak terkirim. Liriknya bercerita tentang seorang pria yang mencintai wanita, yang terlalu takut melepaskan keamanan, dan bagaimana dia harus melepaskan wanita itu agar wanita itu bisa tumbuh. Aku adalah api yang kau butuh, tapi bukan rumah yang kau cari. Aku adalah kekacauanmu, dan aku rindu saat kau jujur padaku. Lirik itu menusukku. Itu adalah pengakuan emosional Juno yang tidak pernah ia sampaikan langsung. Aku tahu lagu ini untukku. Air mata pertamaku jatuh setelah 6 bulan. Bukan air mata sedih, tapi air mata yang mengerti. Juno memang tidak menungguku, tetapi dia menuangkan perasaannya ke dalam karyanya. Aku menyadari, aku tidak lagi membutuhkan Devan sebagai pondasi atau Juno sebagai pelarian. Aku memiliki cerita mereka, dan cerita itu adalah fondasi baruku. Aku kembali ke laptop dan mulai menyusun bab penutup novelku. Aku tahu, cerita ini akan menjadi sesuatu yang besar. Butuh waktu beberapa bulan lagi, tapi akhirnya novel fiksiku rilis. Judulnya, tentu saja, Dua Nyawa di Tengah Malam. Kisah tentang seorang wanita yang mencintai kepastian dan kekacauan, hingga ia memilih dirinya sendiri. Siang hari itu, novelku meledak. Ini bukan hanya sukses, ini viral. Semua orang membicarakan dualisme karakter utama, ketergantungannya pada dua pria, dan keputusan berani untuk melepaskan keduanya. Orang-orang menyebutku sebagai penulis yang berani dan jujur. Ironis, dulu aku takut dilihat sebagai wanita yang berantakan. Aku menjual kisah berantakan itu dan sukses karenanya. Aku mengadakan acara peluncuran buku di sebuah hall yang besar. Aku berdiri di atas panggung, tidak lagi sebagai Risa Wijaya, calon tunangan Devan, melainkan sebagai Risa Wijaya, si penulis yang berdiri di atas kaki sendiri. Aku merasa utuh. Di sesi tanda tangan, antrean membentang panjang. Aku tersenyum pada setiap pembaca yang bercerita bahwa mereka merasa relatable dengan perasaanku yang terperangkap. Malam harinya, saat antrean mulai menipis, mataku menangkap satu sosok di sudut ruangan. Tingginya, posturnya, caranya bersandar di dinding dengan tangan bersedekap. Aku tak mungkin salah. Itu Juno. Ia tidak memakai hoodie gelap khasnya, melainkan jaket denim yang bersih, tapi matanya tetap sama,
sehitam malam. Ia tidak maju, ia hanya mengamati. Jantungku berdebar kencang. Perpaduan antara gugup dan gembira yang sudah lama tak kurasakan. Aku tahu, ia datang karena lagu yang ia ciptakan ternyata menjadi salah satu inspirasiku. Setelah semua pengunjung pergi, Juno berjalan mendekat. Ia tidak membawa buku. Ia hanya meletakkan sebuah CD di meja, lalu mendorongnya ke arahku. Itu adalah album barunya. Selamat Eri, katanya. Suaranya serak dan dingin seperti dulu, tapi kini ada nada bangga di dalamnya. Kamu benar-benar menemukan ceritamu sendiri. Kamu datang, bisikku. Tak percaya. Tentusa, aku harus melihat bagaimana kamu menulis akhir dari kekacauan kita. Ternyata lumayan bagus, sindirnya. Ia tidak meminta kembali, tidak juga menyalahkan. Juno hanya datang untuk memberikan validasi. Dia melihatku dan melihat bahwa aku sudah tidak lagi lari. Aku merindukan kekacauan itu, kataku jujur, dan aku merindukan ketenangan yang kamu bawa, balasnya. Tapi kita tahu, kita adalah bahaya satu sama lain. Juno mengangguk padaku, lalu berbalik dan berjalan pergi. Ia pergi secepat dia datang, meninggalkan aroma tembakau samar dan CD yang ia berikan. Pagi harinya, aku hanya berdiri di sana, menatap pintu yang tertutup. Aku sudah bahagia dan utuh, tapi perpisahan ini tetap menyisakan sedikit rasa sakit. Tiba-tiba, seorang asisten datang membawa karangan bunga yang sangat besar, hingga hampir menutupi seluruh mejaku. Bunga tulip ungu, persis seperti yang dulu sering diberikan Devan. Aku meraih kartunya. Tulisannya rapi, dicetak, bukan tulisan tangan Devan yang dulu selalu berlebihan. Aku bangga padamu sayang. Kamu akhirnya menggunakan passion itu untuk membangun fondasi yang jujur. Kamu tidak lagi membutuhkan rencana. Kamu adalah rencana itu sendiri. Terbanglah, Risa. Aku tersenyum. Devan sudah memaafkanku. Dia sudah mengerti. Aku melihat karangan bunga Devan yang formal dan CD Juno yang liar. Dua jejak dari dua pria yang kucintai. Aku tidak punya lagi rumah atau api. Aku punya keseimbangan yang tercipta dari perpisahan kami. Beberapa minggu berlalu setelah peluncuran buku, aku kembali ke rutinitas. Tapi rutinitas ini terasa berbeda. Aku tidak lagi memaksakan diri. Aku menyadari, fondasi yang paling kuat adalah fondasi yang kubangun dari kejujuran, bukan dari uang atau gairah. Aku sedang menikmati secangkir kopi di balkon apartemen baruku, tempat yang tidak mewah tapi terasa sangat milikku. Aku sedang mendengarkan CD dari Juno, lagu Legionia. Terasa jujur, penuh sakit, tapi juga penuh harapan. Tiba-tiba, ponselku berdering. Juno, aku di bawah, katanya tanpa basa-basi. Aku tidak akan naik, aku hanya ingin bicara sebentar. Sebagai teman, aku bergegas turun. Dia berdiri di dekat motor bututku. Chaos. Motor itu tampak lebih bersih, seperti Juno yang sekarang. Aku minta maaf, katanya. Aku menuntutmu memilihku, agar aku merasa penting. Ternyata, kamu yang paling berani. Kamu memilih jalan yang paling sulit. Aku juga minta maaf. Aku menggunakan kamu untuk melarikan diri, Jun. Dan itu tidak adil, balasku. Kami tidak membahas masa lalu. Kami berbicara tentang musiknya, tentang novelku. Kami berbicara tentang bagaimana kehancuran kami justru menciptakan karya yang indah. Ada chemistry yang sama, tapi kini lebih dewasa, lebih tenang, tanpa tuntutan untuk saling memiliki. Juno tersenyum. Kalau begitu, aku harus pergi. Jangan cari aku, Risa. Tapi jangan pernah berhenti menulis. Karena setiap katamu adalah kejujuran yang kubutuhkan. Dia naik ke motornya dan pergi. Kali ini tidak ada rasa sakit, hanya rasa damai. 1 tahun berlalu. Novelku menjadi bestseller internasional. Aku tidak lagi mengandalkan siapapun. Aku tetap sendiri. Aku menerima sebuah surel. Pengirimnya adalah Devan. Ia bercerita bahwa ia kini bahagia di Eropa, telah menemukan kedamaian, dan telah belajar bahwa cinta tidak harus memiliki. Surelnya ditutup dengan, jika kamu kembali ke London, beri kabar.
Kita bisa bertemu sebagai dua orang yang saling menghormati. Aku melihat keluar jendela. Aku tidak lagi punya dua kehidupan rahasia. Aku tidak lagi lari dari kepastian atau mengejar gairah. Aku telah menyatukan keduanya dalam diriku. Aku telah membangun rumah yang hangat dan terencana. Tetapi rumah itu penuh dengan api gairah untuk hidup dan berkarya. Aku tersenyum, menutup laptop. Aku tidak lagi punya dua kekasih rahasia. Bisikku pada diri sendiri. Aku hanya punya satu rahasia. Aku mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun. Dan itulah akhir yang paling bahagia yang pernah kutulis.